nggih, dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita nggih. Untuk kita ini macam-macam nggih. Misalnya kalau fisik Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dzahirah. Ya kalau baleni malih ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dzahirah napa? Yang dzahirah. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Nggih ulang lagi kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kulo mikir, kulo nu bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini. Mugi-mugi jenengan eling, mboten gadah masalah ingatan ini eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangis bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasane wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil, nangis bumi. Sakniki sing urip arek bedua-bedua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit seweneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah, kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis ku piye? Nah, itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni. Pokoknya pantese bumi ku susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrahnya Allah, betapa kudrahnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kalau tak terangno malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusia mbek napa? Umpama kowe dadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini kok bumi, dan dia orang pertama yang urung lali kamu nih. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rodok kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan nggih. Kan wonten latihan nggih, misale la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Waliha nggih, nupas nomor biar nupas nomor. Waliha nggih. Waliha nomor biar. Kata waliha nomor kata biar nomor. Waliha. Wonten sing biar. Kata sing waridan walihan. Nak sanad kula musal-sal untuk nabi niku wabiha. Kebenaran guru kula macane wabiha, tapi ada yang maca waliha. Begini caranya sampean mikir ya, tak warai tauhid sing kasef. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau usifal khata'u mastatu yakinan. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli saing kodin, kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli saing
Cara Sayyidina Ali, sampeyan aku wis mati lah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning donya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Mboten sampean tak latih ya, tak latih seneng pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih, harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk wujud. Kadang kalau mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Maksud di Khalillah lho. Wopo enten-tenan. Makanya aku ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang lilir terus nang ndi terus. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan iku apa? Apa ngadepi mukan nakil tukaran terus iku keselen tukaran kok napa ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali apa-apa gampang udah nek wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sampeyan petangin dah ya ora roh karepe, pokoke wa mata sauna illah ya Allah. Makanya masyhur itu dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, "Lalu kamu hidup itu karena siapa?" Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim. Ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah. Mulane disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan. Yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulane kowe nek dadi ulama, nggih ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sampeyan saya tak warai tenan. Sampeyan kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Semoga wal. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis, gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik, ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulane kiai-kiai harus dalil kalau Ibnu Taimiyah mereka dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam loh qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya sudah di kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saiki nek arep kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi no madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi apa? Sekuajo kabeh sane. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul wa min asliha qatala rasul. Wah, terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugen widadari nurah kan nak wingi sebut.
Kira 70. 70. Wayu kabeh ora ono sing keriting, wayu kabeh. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh iya, bidadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jadi Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak HP mu ceblok nang neraka itu ceblok e ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngentekno bego piro yen bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka, saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis ki aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku, sebarno iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan dene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayah, ono pegatan macam-macam, wong diutang wis mbulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah apa eling utangi, eling la ilaha illallah apa eling kasuse, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum, diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan. La ilaha itu disebut kalimatu haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Wes dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, mak pemandu tok orang musuhnya kan nggak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas, rumangsamu setan usopo. Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahannya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lho itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebetulnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Wong-wonge do ujug, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulane terus maksiat. Dah Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal zolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul.